Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita membuka Mazmur 46 ayat 2, 3 dan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pemazmur 46, Raja Daud menyatakan iman dia dengan Mazmur. Setiap Mazmur, kalau saudara membaca kitab Mazmur, itu ada kesaksian, ada doa, ada pernyataan iman, karena dilakukan menjadi buku nyanyian. Dan pada kesempatan ini saya mau mengajak kepada kita untuk merenungkan mengenai satu hal, yaitu alat pelindung diri. Jadi kita semua kenal APD. Menghadapi pandemi COVID-19, saya kagum dan saya bersyukur telah diciptakan begitu banyak macam alat pelindung diri, dari masker, face shield, tutup muka, baju, sampai tutup kepala, tutup kaki. Ya, kita lihat cukup bagus sekali untuk menghindar dari penularan COVID-19. Tapi banyak orang lupa bahwa masalah COVID ini bukan masalah alamiah saja. Sekarang utusan dari WHO sedang mencari tahu, mengunjungi tempat di mana dikatakan permulaan terjangkitnya COVID-19. Mereka mau cari tahu dari mana itu virus itu. Banyak orang tidak mengakui bahwa ada campur tangan Tuhan dalam masalah ini. Ya, ini merupakan satu masalah yang perlu kita renungkan. Karena firman Tuhan berkata, seperti kita biasa dengar dalam 2 Tawarikh 7 13 dan 14. Pada waktu ada penghabisan bait Allah, Tuhan berkata kepada Raja Salomo, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi dari pernyataan ini kita melihat bahwa ternyata bahwa ada masalah-masalah yang seringkali kita anggap sebagai satu masalah alamiah saja, padahal itu ada campur tangan Tuhan. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, bila mana ada masalah dalam pertanian sehingga belalang makan habis segala hasil pertanian dan lain-lain, Seringkali orang anggap sebagai masalah alamiah saja.
Padahal ini masalah jasmania juga, masalah rohani juga. Kalau masalah masalah alamiah saja, maka saya lihat alat pelindung diri sudah cukup bagus, cukup melindungi. Tapi kalau masalah rohani, kita perlu alat pelindung diri yang lain. Kita perlu APD rohani yang kita akan renungkan secara singkat sebentar. Ada berapa saudara suka pegang opo-opo, guna-guna, jimat. Suatu waktu saya ada kesempatan untuk membuka satu jimat berbentuk yang dipakai sebagai kalung. Saya bilang coba buka. Kita buka dan kita lihat dibungkus rapi sekali, bagus. Waktu dibuka semua, di dalamnya ada satu lipatan kertas kecil. Dan waktu dibaca ada tulis Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi ada banyak orang yang menghadapi segala tantangan dan segala masalah. Mereka membuat alat pelindung diri, mereka pakai jimat dan lain-lain. Tapi orang Kristen terpanggil untuk bersyukur dan bersuka cita karena kita mempunyai APD rohani yang luar biasa sekali. Seringkali orang-orang tidak menyadari bahwa kasih Tuhan adalah alat pelindung rohani yang paling luar biasa sekali. Orang Israel telah banyak berbuat dosa, mereka menderita, mereka dijajah, mereka kekurangan, mereka menderita bermacam-macam masalah. Mereka sampai mereka dibuang ke negeri yang lain. Mereka begitu menderita, tetapi mereka mempunyai satu pengharapan. Kalau kita membaca dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ada seutas, dikatakan dalam bahasa hari-hari, ada seutas sinar pengharapan, yaitu mereka masih percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ini membuat mereka datang kepada Tuhan. Ini membuat mereka kembali bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, dan Tuhan mengembalikan. Dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10 dikatakan, meskipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Berapa nyanyian tadi yang kita sama-sama telah nyanyikan menyatakan bahwa Tuhan begitu setia. Kalau kita masih percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan setia kepada segala janjinya, ini membuat kembali ada satu pengharapan. Ini merupakan satu APD rohani yang baik sekali untuk kita pegang. Berulang kali Rasul Paulus dalam kesaksian dia mengatakan, kalau saya bisa mengatasi segala tantangan, saya bisa menanggung segala beban, segala masalah, kalau saya bisa lolos, bisa keluar dari segala ujian, pencobaan, bisa lolos dari segala aniaya dan lain-lain, itu karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai. Jadi kita bersyukur Tuhan bukan saja mengasihi kita dan tinggal jauh, tapi Alkitab berkata Tuhan menyertai kita. Kita yang masih hidup ini sedang diutus oleh Tuhan, dan Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan juga yang akan melengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Para Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, minta sedikit kelegaan dari segala masalah dan segala tantangan. Tuhan menjawab dengan singkat, kasih karunia-Ku cukup bagimu. Diterjemahkan dalam bahasa hari-hari, Aku menyertai kamu, itu cukup bagimu. Jadi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, ini satu perlindungan yang teguh. Berulang kali
mereka yang melayani di desa-desa, di tempat-tempat yang primitif, yang begitu banyak gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan, mereka bersaksi, mereka bisa lolos, bisa keluar dari satu kemenangan karena kehadiran Tuhan. Orang-orang yang mau santet, orang-orang yang mau bikin macam-macam, mereka bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Jadi kehadiran Tuhan ini merupakan satu APD yang paling luar biasa sekali. Roh Kudus menyertai kita. Alkitab berkata, kalau Tuhan beserta dengan kita, membuat kita menjadi tenang. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan satu kasih yang kekal, satu kasih yang tidak bisa dipisahkan oleh apa dan siapapun juga. Rasul Paulus bersaksi, kalau dia bisa keluar dengan satu kemenangan, dibanting tidak hancur, ditindis tidak kempes, dikepung tidak terjepit, ya dia bisa lolos dari segala aniaya, bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tapi karena kehidupan Kristus. Jadi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dia pernah berdoa buat jemaat di Efesus supaya mata mereka dibuka dengan terang Roh Kudus untuk melihat siapa yang mereka sembah, apa yang mereka akan peroleh. Dan satu hal yang kurang kita renungkan adalah kuasa apa yang ada dalam setiap orang Kristen. Di mana tempat kita dalam persekutuan tubuh Kristus? Jadi Paulus bersaksi bahwa kalau sampai kita bisa kuat, bisa bertahan, bisa lolos, bisa sehat, bisa diberkati, itu karena ada kuasa kebangkitan, ada kuasa yang luar biasa yang ada dalam kita. Rasul berdoa supaya jemaat di Efesus matanya dibuka untuk melihat kuasa yang tak terkira-kira, katanya. Incredible power, inner power, tenaga dalam ilmu silat. Seringkali orang suka ada tenaga dalam, tetapi tenaga dalam yang ada dalam setiap orang Kristen adalah kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang bisa membangkitkan tubuh yang fana, bukan tubuh yang mati, tubuh yang fana, dikuatkan, dibangkitkan, ditegapkan, disegarkan, diberi semangat yang baru. Ini merupakan bagian daripada APD rohani. Juga saudara-saudara, nama Yesus dan firman Tuhan ini merupakan APD yang paling penting. Kita mengatakan dengan singkat, dengan sederhana, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, akan mendapat paket shalom, akan ditolong. Dan orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dalam segala perkara saya lihat ada banyak orang sekarang sudah mulai ada kebiasaan yang baik. Sedikit kaget, sedikit bertemu kesulitan, ada langsung menyebut Yesus. Itu bagus. Mereka berseru kepada nama Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan akan menolong. Dan satu dua orang saya masih suka dengar kalau kaget atau bertemu dengan masalah-masalah, bukan nama Yesus yang disebut, Mama, panggil Mama, panggil nama Yesus, maka Tuhan akan menolong kita.
Setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pegang, Alkitab mengatakan setiap firman Tuhan itulah kekuatan kita. Orang yang pegang firman Tuhan, orang yang percaya dan mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan setia untuk menggenapi segala janjinya, dia akan tetap tenang di tengah-tengah segala pergumulan yang berat sekarang ini. Ada banyak janji Tuhan, ada banyak firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita pegang, supaya kita siap untuk menghadapi segala tantangan dan segala masalah, bahkan di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Pemazmur 56 itu pernah bersaksi, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada firman Tuhan. Jadi bukan saja percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang menyertai, tapi juga pegang kepada firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang yang pegang firman Tuhan dan orang yang bersaksi akan firman Tuhan, itu akan menikmati campur tangan Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6 dikatakan, karena Tuhan sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu, maka dengan sangat yakin aku berkata, aku akan ditolong, aku akan menikmati campur tangan Tuhan. Ya saudara-saudara, disiplin baca firman Tuhan akan membawa sukacita untuk kita, keteguhan iman untuk kita. Bahkan setiap orang yang beriman, kalau imannya itu bersandar kepada firman Tuhan, itu akan kuat. Ada banyak orang imannya bukan bersandar kepada firman Tuhan, tapi kepada perasaan. Dan Alkitab berkata, kita harus pegang firman Tuhan sebagai dasar dari beriman kita. Jadi persekutuan tubuh Kristus juga merupakan satu APD rohani yang baik. Juga saudara, saya sering katakan bahwa kita perlu memelihara satu kehidupan doa syafaat yang baik. Saya bertemu di satu saudara dalam usia lanjut. Setiap kali saya bertemu, saya bilang, Om, sehat. Ini berkat doa Bapak juga. Dia mesti tambahkan demikian. Saya sehat, ini juga berkat doa Bapak. Jadi dia mengakui bahwa kalau dia sehat, dia ada sebagaimana dia ada sekarang, itu karena doa daripada orang lain. Ada banyak orang sombong, merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa diri cukup, tidak menyadari bahwa kita banyak didoakan oleh orang lain. Setiap malam, setiap hari, saya selalu berdoa buat jemaat, dan sedang sedapat-dapatnya saya berdoa, menyebut nama satu persatu yang perlu didoakan. Ada yang sakit di rumah sakit, baik karena usia lanjut, karena jatuh, ada kelainan, ada kegagalan fungsi tubuh, ada karena kuasa kegelapan, ada banyak karena penyakit, wabah, macam-macam masalah-masalah yang lain. Kita berdoa. Ini satu pelayanan yang baik sekali, yang orang tidak tahu, yang semua orang bisa. Seringkali saya ingatkan bahwa satu waktu, bila mana sekarang kita masih bisa di gereja dalam jumlah yang terbatas seperti kita sekarang. Ada beberapa gereja yang lain sama sekali tidak ada trial di gereja, tidak ada kebaktian khusus. Satu waktu, mungkin lebih dari itu lagi, tidak boleh sama sekali ada gereja, tidak boleh ada siaran online.
Tapi satu hal kita masih bisa buat, kita masih bisa berdoa. Suatu pelayanan yang bisa dibuat di mana saja dan kapan saja. Ini satu alat pelindung, ada PDM rohani yang baik. Jadi bila mana kita ada masalah-masalah, datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serahkan segala masalah kepada Tuhan. Satu waktu ada yang mempunyai masalah ekonomi, datang kepada saya, dan dia mengatakan begini, saya perlu begini. Sesudah saya sedikit mengarahkan dengan firman Tuhan, sambil mari kita berdoa. Sesudah berdoa, dia tanya lagi, jadi bagaimana? Bagaimana saya tidak tahu. Tapi dari mana saya tahu akan datang pertolongan. Seringkali orang berdoa dan suka bertanya bagaimana. Kita serahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Serahkan segala persoalan, segala ketakutan, kekhawatiran, segala beban, segala masalah-masalah kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan. Dan jangan lupa bersukacita akan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Iman itu adalah dasar dari orang yang beriman, adalah orang yang punya dasar untuk berharap. Ini lebih dari itu. Jadi dia bersukacita dalam pengharapan. Dia berdoa, dia berharap sesuatu, dan dia bersukacita. Seorang hamba Tuhan telah berkata dengan baik, dengan doa kita minta, kalau ada iman kita dikasih, kalau kita diberi kita mengatakan terima kasih, kamsia. Tetapi dengan sukacita kita memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan rendah hati kita mempertahankan. Jadi orang yang berdoa dan tidak pernah sampai kepada bersyukur, bersukacita, dia tetap berharap pada Tuhan, dan dia tidak bersukacita dalam pengharapan. Jadi dengan APD rohani, orang Kristen menjadi kuat, mantap dalam kerohanian, tidak takut hidup, tidak takut mati, selalu bersyukur, bersukacita dengan iman yang sederhana, selalu menikmati pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita perlu pastikan semua orang telah memiliki APD rohani ini. Jadi Tuhan bukan saja minta kepada kita untuk disiplin dalam prokes, disiplin dalam memakai APD untuk kesehatan. Tapi jangan lupa, pastikan kita mempunyai APD rohani. Bersyukur dan bersukacita akan kehadiran Tuhan yang adalah segala-galanya untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita.
Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.